Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizka Apriana, selaku CEO dari PT Nutri Anak Sehat. Saya merasa terhormat berada di sini untuk mempresentasikan bagaimana kami membangun sistem kebijakan komunikasi perusahaan yang kuat dan adaptif. Khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital dan arus informasi yang sangat cepat berubah. Next. Sebagai seorang CEO, saya menetapkan visi jangka panjang yang ambisius namun realistis. Visi kami yaitu menjadi pemimpin pasar susu anak usia 1-5 tahun di Asia Tenggara pada tahun 2030. Kenapa Asia Tenggara? Karena kawasan ini memiliki jumlah penduduk usia balita yang besar dan kebutuhan nutrisi anak yang tinggi. Misi kami juga ada menyediakan susu berkualitas tinggi, aman, dan terjangkau untuk mendukung tumbuh kembang anak. Misi ini menegaskan komitmen kami untuk kesehatan anak-anak sebagai prioritas utama, bukan semata-mata aspek bisnis. Next. Sebagai pemimpin, saya harus menyadari dan mengantisipasi tantangan utama dalam komunikasi internal dan eksternal pemasaran. Antara lain, yang pertama ada tantangan dinamis, yaitu perubahan kegiatan yang bergantung pada faktor eksternal, seperti dana yang menyebabkan ketidakstabilan aktivitas perusahaan. Yang kedua, yaitu ada arus informasi yang tidak pasti benar atau salah, yang seringkali dimanipulasi oleh komunikator untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, ada beberapa dampaknya. Yang pertama yaitu kompleksitas komunikasi meningkat dengan banyaknya media sosial. Banyaknya platform membuat penyampaian pesan harus serba cepat, tepat, dan terkontrol. Selanjutnya, ada kesenjangan informasi dan stereotip budaya. Indonesia dan Asia Tenggara memiliki keragaman budaya yang tinggi. Pesan yang tidak sesuai konteks lokal bisa menjadi salah tafsir. Selanjutnya yaitu adanya penyalahgunaan media komunikasi. Salah satu risiko terbesar adalah ketika pesan perusahaan disalahgunakan oleh pihak internal atau eksternal. Lalu ada juga sumber daya komunikasi tidak optimal digunakan. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun teknologi, belum seluruhnya dimaksimalkan. Dan yang terakhir yaitu ada konvergensi media menutup integrasi program komunikasi. Next. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menyusun beberapa strategi utama. Untuk mengatasi dinamis, yang pertama yaitu ada menyusun struktur organisasi yang jelas dan fleksibel. Kami mendesain ulang alur komunikasi di internal agar cepat dan tidak kaku tanpa mengorbankan akuntabilitas. Yang kedua yaitu ada pengembangan tim dan staf yang kompeten. Tim PR dan marketing kami rutin mengikuti pelatihan agar mampu menyampaikan pesan secara efektif. Selanjutnya ada membangun budaya perusahaan yang adaptif dan kolaboratif. Yang terakhir ada pengendalian manajemen yang proaktif. Lalu untuk mengatasi information flow, yang pertama itu ada sistem informasi terintegrasi. Kami membangun sistem digital internal untuk manajemen informasi yang transparan dan terdokumentasi. Yang kedua ada komunikasi internal yang terstruktur. Yang ketiga juga ada penggunaan teknologi digital. Yang keempat, transparansi dan dokumentasi. Yang kelima yaitu pelatihan dan sosialisasi. Next. Di sini ada kebijakan komunikasi yang kami bangun di atas 3 pilar besar. Yang pertama yaitu norma. Norma, kami percaya bahwa anak usia 1-5 tahun wajib mendapatkan asupan susu berkualitas untuk tumbuh optimal. Yang kedua ada aturan, komunikasi produk harus berbasis data riset, diverifikasi dan melalui saluran resmi perusahaan. Yang ketiga ada budaya, yaitu mengedukasi pentingnya susu sebagai bagian budaya hidup sehat keluarga Indonesia. Next. Program media kami yaitu menggunakan program konvergensi, yaitu menggabungkan media konvensional dan modern agar menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa meninggalkan media yang lama. Next.
Strategi komunikasi yang baik, yang pertama ada survivor communication, jadi menjamin keberlangsungan komunikasi dengan sistem formal dan tidak bergantung dengan dana. Yang kedua ada konten yang kreatif dan edukasi atau sebuah kreativitas. Jadi pesan kami itu bisa dikemas secara unik agar mudah diterima dan dibagikan. Yang terakhir ada kepatuhan pada standar yang tinggi. Kami tidak hanya berbicara soal marketing, tetapi juga tentang etika pabrik. Next. Jadi sebagai seorang CEO, saya percaya bahwa komunikasi itu adalah jantung dari perusahaan. Kami membangun sistem yang adaptif dan berbasis nilai. Kami tidak menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk persepsi. Kami tidak sekedar merespons tren, tetapi memimpin arah komunikasi di industri ini. Next. Baiklah, saya rasa itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Rizka Apriana, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.